Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua sahabat Oro Dalam Channel. Kali ini saya sebagai admin dari Oro Dalam Channel kedatangan seorang teman juga alumni dari Pondok Pesantren Oro Dalam, tepatnya Pondok Pesantren Nurul Ulum Oro Dalam. Namanya adalah Muhammad Rofiq dari Desa Pelampaan, Kecamatan Camplung, Kabupaten Sampang. Pagi ini kita langsung kedatangan dari Desa Pelampaan, langsung ke kantor utama dari Oro Dalam Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini adalah teman juga seorang alumni yang ada di Oro Dalam. Beliau pernah mondok insya Allah sekitar berapa tahun. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rofiq, asli Desa Pelampaan, Camplung Sampang, Madura. Ya, bagaimana? Alhamdulillah. Ya teman-teman Oro Dalam Channel, kita sekarang pagi ini akan membuat sebuah podcast, yakni berbincang-bincang dengan salah seorang alumni kita yang ada di Pondok Pesantren Oro Dalam, karena beliau ini sekarang tepatnya pada tanggal 1 September 2004 oleh teman-teman dan sebagian banyak orang sudah dikatakan adalah alumni yang sudah dikatakan sukses. Alhamdulillah. Bagaimana tidak sukses? Beliau ini mulai mondok dari Oro Dalam hingga lulus dan sekarang, dan alhamdulillah sekarang saudara kita Muhammad Rofiq dari segi keilmuan insya Allah sudah mumpuni. Dari segi finansial keuangan insya Allah Muhammad Rofiq sudah bisa dikatakan sukses. Alhamdulillah. Semoga kita semua sebagai alumni juga para santri yang ada di Oro Dalam bisa menjadikan saudara kita yang bernama Muhammad Rofiq ini menjadi contoh, menjadi suri tauladan untuk kita untuk berbagi pengalaman di pagi hari ini kepada kita semua. Dalam rangka kedatangan teman kita Muhammad Rofiq ini, kita pertama-tama kita akan berbincang-bincang, yakni kita kata pepatah tidak kenal tidak sayang. Kalau begitu kita tanya dulu namanya, alamatnya, juga apalah yang penting Muhammad Rofiq ini bisa mempresentasikan atau mengenalkan dirinya untuk kita semua. Silahkan Muhammad Rofiq, sebutkan nama dan juga alamat Anda Muhammad Rofiq. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rofiq, alumni Pondok Nurul Ulum Oro Dalam Sejati Camplung Sampang, Madura. Saya asli dari Desa Pelampaan, Camplung Sampang. Terima kasih saya sudah diundang oleh Kiai Bahri. Iya. Ini teman sekelas saya di MA dari Surabaya. Gitu. Jadi kalau tahu saya, Bahri ini ya mungkin dia ketawa karena satu di sekolahan saya itu paling meler, kalau Madura paling meler. Betul. Paling meler, tidak tahu apa-apa. Karena ingat kalau mengingat pelajaran ekonominya selalu mancing cong gitu. Kalau mengingat itu insya Allah pasti ketawa teman-teman alumni gitu. Ya, kalau kita sudah mengenal dari Desa Pelampaan, namanya juga Muhammad Rofiq,
kita juga kiranya ingin lebih kenal ceritanya dari awal Muhammad Rofi ini mondok ke Orodalam, yakni Nurul Ulum Orodalam ya. Ya. Bagaimana ceritanya Muhammad Rofi lika-likunya ketika mondok di Orodalam begitu Muhammad Rofi? Ketika mondok di Rodalam itu sangat bagus lah, banyak pengalaman dan terus banyak yang support saya ketika saya lulus. Saya kan dikenalkan, saya kan tidak punya apa-apa. Saya itu sama dengan kayak teman-teman yang lainnya. Terus saya itu anaknya orang petani. Terus kalau saya itu dikirim dari pondok, insya Allah orang tua saya itu menghutang. Ya, demi Allah itu hutang sama tetangga, sama sanak familinya untuk ngirim saya. Gimana caranya saya tuh mondok itu betah ataupun pernah begitu, Keberi. Ya, kalau saya nanya Mas Rofi, ketika mondok di Orodalam itu enaknya atau nilai plusnya dari mondok Orodalam itu apa Mas Rofi? Nilainya itu banyak sekali karena bisa menuntut ilmu agama dan terus menuntut ilmu umum, itu juga ada. Bahkan sekarang ini banyak kemajuan di sana. Ada iklal. Kalau sejak saya itu di sana nggak ada iklal. Iya, ada sekarang. Nggak ada. Kalau sekarang wis, alhamdulillah. Baca kitab sudah praktis ya. Praktis sekarang. Kalau dulu saya, apalagi mau baca kitab, nggak tahu apa-apa. Intinya nggak tahu apa-apa lah. Asli mondok ya ngaji ya sekolah gitu ya. Ya itu saja. Nggak ada gemblengan yang lebih kalau dulu ya. Ya nggak ada. Tapi berkahnya sangat besar. Kalau di pondok Orodalam Sejati Campong Sampang itu berkahnya. Iya kan, mondok itu yang paling utama barokahnya. Barokahnya ya, siap. Iya, jadi itu adalah pengalaman yang didapat Muhammad Rofi dari kelebihan mondok di Orodalam, karena teman-teman di Orodalam ini selain ada pendidikan formal juga ada non formal. Karena yang formal itu seperti mulai dari PAUD, mulai dari TK, MI, SMP, SMK, MTS, MA juga ada. Alhamdulillah. Juga dari ekstrakurikuler seperti pembacaan kitab secara praktis, juga ada kita belajar muhadharah, belajar dan semacamnya yang ada di Orodalam. Itu adalah pengalaman-pengalaman yang didapat Muhammad Rofiq. Tapi Muhammad Rofiq ini teman, ini sudah lama mondoknya. Ketika Orodalam masih awal-awal ada pendidikan formal yang ada di Orodalam. Alhamdulillah Muhammad Rofi ini bisa dikatakan sukses lah. Karena beliau ini dari segi finansial sudah insya Allah sudah banyak dah gitu. Dan seterusnya Muhammad Rofi mungkin ada kekurangan begitu ketika Muhammad Rofi ini, saudara Muhammad Rofi ini mondok di Orodalam gitu Muhammad. Untuk kekurangannya sih banyak, tapi mau sebut bagaimana kan. Dari sejak 2007 saya mondok sampai 2010 saya sudah berhenti karena satu pengen kuliah nggak punya dana. Jadi saya itu dipamitin sama orang tua ke pondok, saya mencari kerjaan ke Surabaya, tapi nggak berhasil. Saya pulang dari Surabaya, alhamdulillah saya ngajar di Tika An-Nadiroh yang ada di Desa Pelampaan ini. Gitu. Setelah itu sempat 3 bulanan lah karena ekonomi sangat buruk. Saya mencari pekerjaan di Pamekasan, alhamdulillah diterima, dan di Tika saya berhenti gitu. Saya kerja di 2010 tanggal 19 bulan 12, saya tetap ingat karena saya itu dicatat gimana jenjang untuk menjadi seorang pekerja itu sangat sulit dan pahit gitu. Tanpa ijazah gitu ya? Itu ijazah SMA. SMA itu MA. Saya kan alumni MA Adarus Salafiyah yang ada di Orodalam. Jadi saya itu diterima di perusahaan, di salah satu perusahaan besar
yang ada di Pamekasan. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus saya itu diterima menjadi motoris sejak itu. Motoris Motoris. ketika bekerja di Pamekasan itu. Iya, jadi motoris. Jadi motoris itu ya dialah saya itu belajar gimana caranya untuk berbicara sama orang lain dan terus kotak mata sama orang lain. Itu. Oh, Jadi gitu. saya itu bekerja Sambil kuliah. sambil mencari ilmu. Bukan, kuliahnya itu masih lama saya. Masih belum kuliah. Masih gitu? belum, masih belum. Iya. Masih belum gitu. Nah, ketika Muhammad Rofi ini berhenti dari Oro Dalam, Ya. maka kan otomatis Muhammad Rofi ini kan belum kuliah kan, Mas? Belum kuliah. alhamdulillah belum. Mungkin ada pengalaman pahit yang dialami Muhammad Rofi ketika berhenti dari Oro Dalam terus sampai sekarang ini. Apa pengalaman pahit yang dirasakan Muhammad Rofi ketika menjadi alumni, ketika ya dikatakan belum sukses seperti ini sekarang ini ya? Kalau menurut saya sih belum sukses. Tapi Iya. kata teman-teman, Sukses. kata alumni sukses, kata orang-orang itu sukses gitu. Jadi pengalaman saya itu 2010, 11, 12, 13, 14 itu saya tetap menjadi motoris. Betul. Nah, saya itu mempunyai inisial, gimana caranya? Masa saya itu jadi ini terus. Jadi ada suatu kampus di Pamekasan, Setiba namanya, Setiba Pamekasan. Iya. Saya lanjut kuliah di sana, mengambil jurusan ekonomi pembangunan. Nah, ekonomi pembangunan itu masuk ke hati saya, ke otak saya itu gimana caranya untuk membangun sebuah ekonomi yang ada di Madura ini. Iya. Khususnya di Pamekasan. Iya. Dan terus ingin memperkembangkan distributor saya yang ada di Pamekasan. Di tempat kerja saya, bukan distributor di Madura, saya. Ya, di Madura gitu. Ya teman-teman, ini kan sealumni dengan saya Muhammad Rofi ini. Ya, ini kalau dari segi ilmu ekonomi ini bandel ini. Bandel, sangat bandel. Bandel mancan guru saya itu ketika sekolah mancing melolo. Mancing melolo ketika dia. Tapi alhamdulillah Muhammad Rofi ini kan sekarang sudah bisa dikatakan sukses walaupun kata beliau sendiri belum sukses. Tapi menurut teman-teman ini paling sukses untuk saat ini. Ya dari segi finansial juga dari penampilan kan Anda lihat sendiri masih Islami, bisa mengamalkan untuk apa yang diperoleh dari pondok pesantren Muhammad Rofi. Lah untuk Muhammad Rofi, maaf sebelumnya Muhammad Rofi. Nggak apa-apa. Untuk saudara Muhammad Rofi ini kalau sekarang apa sih candeng betul wa untuk cakan selain ale sebagai pondok lemah untuk megiat megiat kita untuk lebih giat lagi untuk belajar di pondok pesantren khususnya yang ada di pondok pesantren Oro Dalam juga dan sekitarnya. Juga khususnya untuk adik-adik yang ada di pondok dimanapun berada, kita harus belajar, tetap belajar, menggigih belajar. Dan terus kita tuh harus lihat kakak-kakak yang ada di yang dulu, yang sekarang gimana caranya. Dulu cerita dulu nggak apa-apa ya. Iya. Sejak 2015 saya kuliah dan terus 2016 saya itu down. 17 saya sempat ke Papua. Oh, sempat ke Papua juga. Saya sempat ke Papua untuk mencari jati diri saya sendiri. Saya itu sempat berhenti di sana. Saya berhenti di perusahaan itu 2,5 tahun. Ya, yang ada di Papua. Yang ada di Papua. Kuliah pun juga berhenti juga. Bukan berhenti, tapi resign. Ya. Setelah itu 2019 saya pulang dari Papua. Saya alhamdulillah dipanggil lagi sama perusahaan. Perusahaan yang sekarang. Yang ada di Pamekasan. Mulailah lagi saya mulai apa ya namanya? Intinya etorok diadek boleh. Ya, boleh. Etorok diadek boleh. Jadi saya melamar di sana lagi. Terus saya menjadi motoris lagi. Kayak Bari. Iya.
Alhamdulillah saya 6 bulan menjadi motoris, saya diangkat menjadi TU di kantor sana. Ya. Sales TU namanya. Sales TU. Iya, sales TU. Dan alhamdulillah saya sejak 2019 saya mulai kuliah lagi 19, 20, 21, Iya. 22 kita wisuda. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya semenjak itu sejak 2022 saya wisuda. Alhamdulillah sejak diangkat menjadi TU, saya alhamdulillah melamar menjadi SPP. SPP. SPP itu supervisor di salah satu perusahaan. Iya. Pusat. Alhamdulillah dengan berkahnya guru, Iya. dengan berkahnya orang tua, 50 orang diambil satu, alhamdulillah saya yang diterima. Dari 50 peserta, 50 peserta. satu yang lulus. Satu yang lulus. Sampai lulus. Saya yang lulus. Gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sampai sekarang gini, Mas. Sampai sekarang menjadi supervisor. Alhamdulillah saya pegang 2 distributor. Iya. Utusan dari pusat. Distributor yang ada di Madura. Yang ada di Madura, khususnya yang ada di Pamekasan dan juga ada di Bangkalan. Di Bangkalan. Alhamdulillah. Yang sekarang ini ya. Yang sekarang ini. Sekarang ini. Ya. Ini produknya, Mas. Ini produk saya. Dairy Chain. Dairy Chain. Dairy Chain. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, teman Oro Dalam Channel. Sekarang saudara kita sealumnian yang ada di Oro Dalam sudah menjadi supervisor di sebuah perusahaan di produk susu, yaitu Dairy Chain. Dairy Chain. Kalau kita tahu ini sudah ada di toko-toko dan ada di khususnya di Madura sudah terkenal. Alhamdulillah sudah terkenal. Ya, saudara Ahmad Rafiq, kan kita ini berbagi pengalaman mulai dari mondok sampai sekarang ini kan ya. Iya. Kalau di pekerjaan, apakah saudara Muhammad Rafiq ini pernah down, jatuh begitu, Mas? Seperti mencanuring waktu bangkrut, pernah bangkrut apa enggak sampean? Ini sejak dari kapan ini? Apa sudah mulai menjadi supervisor atau bagaimana? Mulai kerja. Berhenti sampai sekarang, apakah pernah down, mencanuring waktu bangkrut begitu, Mas? Alhamdulillah sih kalau bangkrut tidak, cuman down ada. Karena baik ada musibah kecil-kecilan, tapi yang kuat doanya orang tua dan doa istri yang selalu ada di samping saya. Gitu. Jadi selagi masih kita ada orang tua, ayolah kita memberikan hal yang terbaik terhadap orang tua dan guru dan juga istri. Berarti cimat gitu. Cimat. Orang tua sama istri itu cimat. Cimat. Iya, Mas. Kan kalau kita ngomong kan sampean kan juga utusan dari santri, Mas. Iya, siap. Apakah ketika sampean ini kan sekarang menjadi santri, apakah enggak ada halangan ketika Anda ini menjadi gelar santri begitu, Mas, ke pekerjaan sampean yang sekarang ini? Alhamdulillah, saya tetap menjadi santri. Iya. Tetap menjadi santri. Enggak ada yang namanya mantan santri. Saya tetap santrinya Kiai. Gitu. Tetap santri kan ya? Tetap santri. Kan gini, Mas, kan otomatis kalau bekerja kan tak semuanya rekan kerja itu kan santri, Mas. Siap. Apakah nggak ada kecanggungan ketika kita sebagai santri bekerja di lingkungan yang bukan santri, Mas? Apa kita menyesuaikan atau gimana gitu, Mas ya? Alhamdulillah, saya kalau keluar kota tetap bawa kopiah hitam ini dengan sarung. Tetap santri. Tetap santri. Saya tetap bawa ke hotel pun, kemanapun saya bawa. Karena apa? Karena salah satu teman saya yang jadi SPP juga, terus Jatim 1, Jatim 2, semuanya beribadah. Kalau kita waktunya meeting, waktunya kerja, kita taruh dulu. Kalau misalnya sudah azan, kita sholat berjamaah. Gitu. Gantian. Gitu.
Kalau sudah selesai ya kerja lagi. Kerja lagi, mulai lagi. Gitu. Iya, terima kasih Mat. Ini Siap. adalah seorang alumni yang sudah dikatakan sukses, walaupun kata beliau sendiri belum sukses. Ya, ini podcast pertanyaan terakhir Mat. Siap. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin. Coba beri motivasi atau beri semangat lah untuk kita semua Mat. Siap. Untuk adik-adik santri, untuk teman-teman santri agar bisa menular kesuksesan sampean untuk kita semua Mat. 1-2 kata untuk dari sampean. Siap. 1 kata buat saya, tetap belajar, tetap mencari ilmu yang bagus, dan terus tetap menjadi diri sendiri. Terus kalau misalnya masih hidup orang tuanya, ayo jangan sampai dia marah. Tetap dia menjadi cimatnya kita gitu. Jadi cimat. Jadi cimat. Orang tuanya jadi hepatitis cimat. Insya Allah barokah dan insya Allah urusan kita insya Allah lancar. Amin, amin, amin. Ya, terima kasih atas kedatangan saudara kita Muhammad Rofiq dari Desa Pelampan yang telah berbagi pengalaman selaku alumni Pondok Pesantren Nurul Ulum Orodalam. Semoga kita semua mendapatkan ketularan sukses juga dari saudara kita Muhammad Rofiq. Amin, 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 amin. Terima kasih semua untuk Amin, semua saudara dan sahabat Orodalam Channel podcast pagi hari ini untuk mewawancari salah satu alumni yang ada di Pondok Pesantren Orodalam. Semoga kita semua di pagi hari ini mendapat kesehatan, barokah, dan juga kemanfaatan dari podcast ini. Amin. Kurang lebihnya saya selaku pembawa acara pada pagi hari ini mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ariel.